Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan membahas sedikit mengenai uji regresi logistik dengan menggunakan program statistik yaitu Stata. Nah, sebelum kita melakukan tutorial menggunakan aplikasi Stata, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu konsep dari regresi logistik itu sendiri. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini ada 3. Yang pertama adalah konsep dari regresi logistik sederhana, kemudian yang kedua adalah konsep dari regresi logistik ganda model prediksi, kemudian yang ketiga kita akan sama-sama melakukan prosedur uji regresi logistik ganda model prediksi dengan bantuan aplikasi Stata. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu konsep regresi logistik sederhana. Konsep regresi logistik sederhana. Apa sih yang membedakan regresi logistik dengan uji chi-square yang biasanya kita gunakan pada saat menguji hubungan antara variabel kategorik dan variabel kategorik? Uji regresi logistik sederhana itu digunakan jika kita ingin menguji hubungan antara dua variabel kategorik. Nah, di dalam uji regresi logistik sederhana, kita menguji satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Kemudian, yang membedakan uji regresi logistik sederhana dengan uji chi-square adalah kita dapat menghitung nilai OR untuk variabel independen dengan kategori lebih dari 2. Nah, hal ini tidak dapat dilakukan jika kita menggunakan uji chi-square. Selain itu, yang menjadi ciri khas atau ketentuan dalam uji regresi logistik sederhana adalah pada pengkodean. Jadi, pada saat kita memberi kode untuk kategori yang menjadi fokus penelitian kita, maka diberi dengan kode besar. Misalnya kita akan menggunakan kode 1 dan 0. Jika penelitian kita meneliti tentang diare, maka diare kita beri kode 1, sedangkan tidak diare kita beri kode 0. Itu adalah aturan yang digunakan pada uji regresi logistik sederhana. Nah, teman-teman juga harus ingat bahwa uji regresi logistik sederhana ini termasuk ke dalam analisis bivariat karena kita hanya menggunakan satu variabel independen. Jika nanti kita menggunakan beberapa variabel independen pada saat pengujian secara sekaligus, maka itu sudah merupakan konsep dari regresi logistik berganda. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih regresi logistik berganda itu sendiri. Baiklah, langsung saja materi yang kedua adalah konsep regresi logistik ganda model prediksi. Jadi di dalam pemodelan multivariat mungkin teman-teman sudah tahu bahwa ada 2 pemodelan yaitu model prediksi dan model faktor resiko. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai regresi logistik ganda model prediksi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan regresi logistik ganda? Teman-teman harus ingat bahwa yang dimaksud dengan regresi logistik ganda itu adalah analisis regresi logistik di mana kita mempunyai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen yang kita uji secara sekaligus. Nah, itu adalah konsep dari regresi logistik ganda. Sedangkan jika kita bicara mengenai model prediksi, artinya setiap variabel independen yang kita miliki itu mempunyai kedudukan yang sama di dalam model. Jadi tidak ada variabel independen utama dan tidak ada variabel independen yang bukan utama. Nah, ini adalah konsep dari regresi logistik ganda untuk model prediksi. Apa sih tujuan dari regresi logistik ganda model prediksi itu sendiri? Tujuannya adalah kita ingin mengetahui variabel apa yang paling dominan mempengaruhi suatu kejadian atau outcome penelitian kita. Misalnya, dependen kita adalah penyakit diare, maka tujuan dari regresi logistik ganda model prediksi adalah ingin mengetahui variabel apa atau faktor apa yang paling dominan menyebabkan kejadian diare. Ini adalah prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan uji regresi logistik berganda untuk model prediksi. Langkah yang pertama adalah di dalam model prediksi kita harus selalu melakukan seleksi bivariat. Kemudian setelah selesai melakukan seleksi bivariat, kita akan mendapatkan kandidat-kandidat variabel yang bisa diikutkan di dalam pemodelan. Maka langkah selanjutnya adalah full model. Setelah full model selesai, maka dilakukan dengan identifikasi interaksi. Nah, untuk identifikasi interaksi itu sendiri harus didasarkan dari teori yang ada. Jadi, jika di dalam penelitian kita tidak ada asumsi interaksi antar variabel, maka kita tidak perlu melakukan langkah identifikasi interaksi.
Kemudian langkah selanjutnya adalah pemodelan. Pemodelan ini tujuannya adalah mengeliminasi confounding. Kemudian yang terakhir adalah final model. Nah, kita akan jelaskan satu-satu mengenai tahapan dalam regresi logistik ganda model prediksi. Pada tahapan pertama, seleksi bivariat, masing-masing variabel independen akan diuji dengan variabel dependen kita. Nah, secara bivariat. Untuk ujinya itu sendiri, di dalam regresi logistik ada dua yang bisa dilakukan, yaitu uji statistik antara variabel kategorik dan kategorik. Jadi pilihannya ada chi-square, ada nanti regresi logistik sederhana. Kemudian uji yang kedua adalah numerik dengan kategorik, di mana uji yang bisa digunakan adalah uji T independen jika syaratnya terpenuhi, atau Wilcoxon jika syaratnya tidak terpenuhi. Nah, di dalam seleksi bivariat ini sendiri ada aturan yang harus dipenuhi, yaitu jika hasil uji bivariat mempunyai nilai p-value kurang dari 0,25, maka variabel independen tersebut dapat masuk ke dalam model multivariat. Jadi bisa dilanjutkan ke dalam tahapan selanjutnya. Namun, jika dia memiliki p-value lebih dari 0,25, maka kita harus pertimbangkan ulang untuk memasukkannya ke dalam pemodelan. Di sini dikatakan bahwa apabila kita mempunyai alasan substansi yang sangat penting, maka variabel independen tersebut dapat masuk sebagai kandidat model multivariat, tapi harus ada landasan teorinya. Kemudian langkah kedua adalah full model. Nah, full model ini berisi semua variabel independen yang lolos seleksi bivariat dan dapat masuk ke dalam pemodelan. Setelah melakukan full model, langkah selanjutnya adalah pemodelan. Pemodelan ini adalah tahapan untuk mengeliminasi confounding. Karena kita mempunyai banyak variabel independen yang merupakan kandidat confounding, maka kita akan eliminasi satu persatu untuk mendapatkan model yang paling fit dan sederhana. Itu adalah tujuan dari pemodelan. Eliminasi confounding dilakukan dengan mengeluarkan satu persatu variabel independen yang memiliki nilai sig atau p-value terbesar. Nah, kemudian setelah variabel tersebut dikeluarkan, kita cek perubahan dari koefisien atau ukuran asosiasinya. Jika perubahan dari ukuran asosiasinya lebih dari 10%, maka variabel yang tadi kita keluarkan harus kita masukkan lagi ke dalam model. Lakukan proses eliminasi confounding ini dengan memasukkan variabel, kemudian mengeluarkan lagi, masukkan lagi, secara terus-menerus sampai tidak ada lagi variabel independen dengan p-value lebih besar dari alfa atau 0,05. Langkah selanjutnya adalah uji interaksi. Uji interaksi ini itu digunakan jika kita memiliki teori atau landasan secara substansi bahwa memang terjadi interaksi antara dua variabel di dalam model kita. Nah, jika tidak ada landasan teori, maka tahap keempat ini bisa di-skip atau ditinggalkan. Untuk melakukan uji interaksi, kita bisa menggunakan perintah compute. Jadi kita buat dulu variabel baru dengan mengkalikan kedua variabel tersebut. Misalnya nih, di dalam model misal kita mengasumsikan ada interaksi antara variabel rokok dengan hipertensi. Nah, kita buat variabel baru dulu, rokok dikali dengan hipertensi. Kemudian, variabel yang baru tadi kita masukkan ke dalam pemodelan. Kita cek apakah ada interaksi atau tidak dengan melihat nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari alfa, berarti ada interaksi. Tapi jika lebih besar dari alfa, maka kemungkinan tidak ada interaksi, sehingga variabel tadi itu kita keluarkan kembali. Nah, setelah itu tahap yang terakhir adalah final model atau model akhir. Tahap model akhir ini adalah model yang telah lolos uji asumsi dan uji interaksi. Di dalam final model kita bisa menginterpretasikan nilai eksponensial beta atau OR-nya, kemudian signifikansi dan nilai confidence intervalnya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tutorial menggunakan aplikasi Stata supaya kita lebih paham bagaimana melakukan langkah-langkah analisis regresi logistik ganda model prediksi dengan menggunakan Stata. Untuk tutorial kali ini kita menggunakan data latihan.dta. Ini adalah gambaran dari data latihan.dta. Jadi ada variabel low atau riwayat BBLR dengan kategori 0 dan 1, kemudian variabel UI,
variabel HT atau riwayat hipertensi, variabel RAS, dan variabel FTP atau jumlah atau frekuensi pemeriksaan kehamilan. Nah, di dalam regresi logistik ganda itu ada aturan di mana perbandingan antara variabel kategorik dan numerik yang digunakan adalah 7:3. Jadi jika ada 10 variabel independen, maka 7-nya adalah variabel kategorik dan 3-nya itu adalah variabel numerik. Misalnya untuk contoh soal yang pertama, kita ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR. Jadi di sini kita punya satu variabel dependen namanya low atau riwayat BBLR, variabel UI untuk independen 1, independen 2-nya adalah HT, independen ketiga adalah RAS, dan independen yang keempat adalah FTP. Nah, ini adalah tahapan analisis data yang akan kita lakukan, seleksi bivariat, full model, pemodelan, kemudian final model. Tahapan pertama adalah seleksi bivariat. Jadi kita harus melakukan uji atau analisis bivariat dulu pada semua variabel independen. Untuk variabel yang pertama UI itu 2 kategori, maka uji statistik yang bisa digunakan adalah uji chi-square atau bisa juga langsung menggunakan regresi logistik sederhana. Kemudian yang kedua variabel HT dengan low juga 2 kategori sehingga kita bisa pakai uji chi-square. Tetapi nanti kita perhatikan dulu apakah syarat dari chi-square terpenuhi atau tidak. Jika tidak terpenuhi, maka kita gunakan alternatif dari uji chi-square, yaitu Exact-Fisher test. Kemudian yang ketiga adalah variabel race 3 kategori dengan low. Karena kita memiliki 3 kategori, maka sebaiknya langsung gunakan regresi logistik sederhana. Dan yang keempat adalah variabel FTP, yaitu frekuensi kunjungan kehamilan. Karena dia adalah variabel numerik, maka kita bisa menggunakan uji T independen jika syaratnya terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka kita gunakan alternatif dari uji T independen. Supaya lebih paham, langsung saja kita buka aplikasi Statanya. Ini adalah tampilan Stata. Di sebelah kanan, ini adalah list variabel yang ada di dataset latihan.dta. Nah, untuk seleksi bivariat yang pertama, kita akan menguji antara variabel UI dan variabel low. Sebelum kita melakukan uji yang sesuai, kita cek dulu nilai expected-nya, karena pada uji chi-square ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tidak boleh ada nilai observasi sama dengan 0 dan nilai expected yang kurang dari 5 itu tidak boleh lebih dari 20% sel. Cara untuk menguji nilai expected, untuk mengetahui nilai expected-nya, kita bisa gunakan perintah tab, kemudian UI, low, expected. Kemudian langsung enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat baris atas itu adalah nilai frekuensi atau observasi, baris bawah ini adalah nilai expected. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa tidak ada nilai expected yang kurang dari 5. Oleh karena itu, syarat dari chi-square terpenuhi sehingga kita bisa lanjut ke uji chi-square. Untuk melakukan analisis pada Stata, teman-teman bisa menggunakan pilihan menu yang ada di bagian atas di statistik ini atau menuliskan perintah pada kolom komen. Nah, kita supaya lebih gampang kita pakai komen saja. Nah, untuk uji chi-square kalian bisa menggunakan perintah tab UI low, chi2 row. Nah, di sini chi2 inilah yang menunjukkan uji yang kita gunakan adalah uji chi-square. Sedangkan row ini menunjukkan apakah data kita ingin ditampilkan berdasarkan baris atau kolom. Jadi kalau misalnya datanya kita ingin 100%-nya itu ke samping berdasarkan baris, maka gunakan row. Tapi jika datanya ingin dijumlahkan atau 100%-nya itu ke bawah berdasarkan kolom, maka gunakan col. Nah, di sini langsung saja. Oke, di sini bisa dilihat nilai v-value-nya ada di bagian bawah, PR sama dengan 0,020. Nah, syarat dalam seleksi bivariat itu jika v-value-nya kurang dari 0,25, maka variabel tersebut bisa masuk ke dalam pemodelan. Jadi bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Seleksi bivariat yang kedua itu antara variabel HT dan variabel low. Nah, jika syarat dari chi-square nanti terpenuhi, maka kita pakai chi-square, tetapi jika tidak terpenuhi, kita gunakan alternatifnya yaitu Fisher Exact test. Untuk mengetahui syarat chi-square terpenuhi atau tidak, langkahnya masih sama seperti pada variabel UI tadi. Jadi, komennya bisa dibuat tab HT low, expected.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada baris bawah ternyata ada satu sel yang nilai expected-nya itu kurang dari 5. Nah, di sini nilainya 3,7. Sedangkan syarat dari uji chi-square itu adalah tidak boleh lebih dari 20% sel. Karena ini tabelnya 2 kali 2, maka satu sel ini saja itu jumlahnya sudah 25% sel. Sehingga analisis kita tidak bisa dilanjutkan ke uji chi-square tetapi ke alternatifnya yaitu Fisher exact test. Untuk uji Fisher exact test, komen yang bisa digunakan adalah tabulate, HT, low, exact, dan row. Nah, teman-teman bisa gunakan tab atau tabulate, itu sama saja. Kemudian langsung di enter. Nah, di sini adalah hasilnya. Kalian bisa lihat pada nilai Fisher exact yang bagian atas 0,052. Syarat dari pemodelan multivariat itu p-value-nya harus lebih kecil dari 0,25. Nah, ini masih terpenuhi sehingga variabel HT bisa dilanjutkan ke tahapan pemodelan selanjutnya. Selanjutnya adalah kita menseleksi bivariat antara variabel ras dengan variabel low. Untuk variabel ras, kategorinya kan lebih dari 2. Jadi ada 3 kategori. 1, ras putih atau white. Yang kedua, ras black, hitam. Yang ketiga, other atau ras lainnya. Nah, karena kategorinya lebih dari 2, maka sebaiknya kita langsung gunakan regresi logistik sederhana saja. Perintah yang bisa kalian ketikkan pada kolom komen adalah logit, kemudian low, IB dalam kurung, kode yang menjadi reference. Nah, di sini kategori yang menjadi reference adalah kategori pertama atau ras white. Makanya angka yang di dalam kurung itu adalah angka 1, titik, race, OR. Nah, di sini bisa kalian lihat, jadi sudah keluar hasil regresi logistik sederhana antara variabel ras dan variabel low. Di sini ada 2 kategori yaitu black sama other, karena variabel ras ini ada 3, di mana kategori white-nya adalah reference sehingga tidak muncul di sini. V-value-nya bisa lihat di kolom P. Di sini ada 0,068 dan 0,067. Artinya masih memenuhi syarat dari seleksi bivariat karena lebih kecil dari 0,25 sehingga variabel ras ini bisa kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu pemodelan. Nah, yang terakhir adalah kita akan melakukan uji bivariat antara variabel FTP dengan variabel low. Untuk uji bivariat antara variabel FTP dan low, kita bisa menggunakan uji T independen, tetapi jika syaratnya terpenuhi, yaitu normalitas data. Nah, oleh karena itu kita cek dulu normalitas data dari variabel numeriknya. Perintah yang bisa digunakan adalah sweep spasi FTP. Setelah itu langsung kita enter. Di sini bisa teman-teman lihat pada kolom probability Z, ini adalah nilai signifikansi atau p-value-nya. Di sini nilainya 0,000. Karena lebih kecil dari alfa 0,05, maka kesimpulannya adalah data berdistribusi tidak normal. Artinya kita tidak bisa melanjutkan ke uji T independen. Maka kita gunakan alternatifnya yaitu uji Wilcoxon test. Adapun komen yang bisa digunakan adalah kalian bisa mengetik rank sum FTP, by dalam kurung variabel dependennya yaitu low atau variabel kategoriknya. Kemudian langsung dienterkan saja. Nah, ini adalah hasil untuk uji Wilcoxon test. Kalian bisa lihat nilai p-value atau signifikansinya itu pada probability Z. Di sini nilainya 0,23. Syarat dari seleksi bivariat itu adalah 0,25. Karena lebih kecil dari 0,25 maka variabel FTP itu lolos seleksi bivariat dan bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pada pemodel dan pemodelan. Baiklah, tahapan selanjutnya adalah kita melakukan analisis full model. Jadi semua variabel independen yang tadi lolos seleksi bivariat yang memiliki nilai p-value lebih kecil dari 0,25 itu kita analisis atau kita masukkan ke dalam full model. Perintah yang bisa digunakan adalah logit low UI HT
IB dalam kurung kode referensinya yaitu 1 raise, kemudian FTP dan OR. Nah, di sini perintahnya sama ya dengan regresi logistik sederhana, hanya saja karena kita memiliki banyak variabel independen, pada regresi logistik ganda kita tuliskan semua variabel independennya, maka otomatis dia akan menjadi regresi logistik berganda pada aplikasi Stata. Tapi jika teman-teman hanya menuliskan satu variabel independen saja, misalnya hanya UI saja, maka ini hanya regresi logistik sederhana. Dan harus diingat juga bahwa di dalam aplikasi Stata, dalam menuliskan komen untuk regresi logistik, itu didahului dengan variabel dependent terlebih dahulu, low, baru kemudian diikuti oleh variabel independen di belakangnya. Oke, langsung saja enter. Nah, ini adalah full model untuk kasus atau soal kita. Ini sudah saya pindahkan output dari full model kita. Jadi pada tahapan full model ini kita hanya melakukan analisis sekaligus. Nah, langkah selanjutnya adalah pada tahap pemodelan. Jadi setelah full model terbentuk, kita masuk ke tahap pemodelan, di mana tahap pemodelan nanti kita akan melakukan proses eliminasi confounding. Teman-teman mesti ingat bahwa di dalam pemodelan kita akan memulai dengan mengeluarkan satu persatu variabel independen yang memiliki nilai v-value terbesar. Kemudian nanti kita hitung perubahan OR-nya pada semua variabel independen. Kenapa perhitungannya dilakukan pada semua variabel independen? Karena model yang kita gunakan adalah model prediksi. Jika model yang kita gunakan adalah model faktor resiko, maka perubahan OR itu hanya perlu dihitung pada variabel independen utama saja. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung perubahan OR adalah OR pada full model atau OR crude dikurang OR reduce model, kemudian dibagi dengan OR full model atau OR crude, kemudian dikali dengan 100%. Itu adalah rumus untuk perubahan OR. Jika pada saat kita mengeluarkan variabel independen tertentu, ternyata perubahan terhadap variabel independen lainnya itu lebih dari 10%, maka variabel tersebut kita masukkan kembali. Kemudian kita coba keluarkan lagi nanti variabel lain yang memiliki nilai v-value lebih dari 0,05 atau lebih dari alpha. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Stata, melakukan pemodelan untuk kasus kita. Oke, kita sudah kembali ke aplikasi Stata. Untuk rumusnya itu masih sama dengan rumus full model ya. Jadi nanti yang membedakan tinggal kita hapus saja variabel independen yang ingin kita keluarkan. Nah, terlebih dahulu kita telaah dulu output dari full model kita. Pada full model ini, teman-teman bisa lihat ini ada variabel UI, HT, RAS, dan variabel FTP. Kemudian kita cek v-value-nya pada kolom P. Di sini variabel independen yang memiliki nilai v-value lebih dari 0,05 dengan v-value terbesar itu adalah variabel FTP. Sehingga untuk pemodelan yang pertama, kita keluarkan variabel FTP dari dalam model. Bagaimana caranya? Kita tinggal mengeluarkan variabel FTP dari dalam komen. Nah, ini adalah komen untuk full model tadi. Jadi kita hapus variabel FTP-nya. Kemudian langsung kita pilih enter. Nah, sudah keluar output untuk analisis kita, pemodelan kita di mana FTP sudah dikeluarkan. Kemudian kita hitung perubahan OR-nya terhadap OR dari full model. Jadi OR dari model yang awal tadi. Kita hitung apakah lebih dari 10% atau kurang dari 10%. Nah, di sini teman-teman lihat ini adalah OR untuk variabel UI 2,915, HT 3,883, ras ras hitam 2,277, kemudian ras other atau lainnya itu 1,836. Ini adalah OR reduce model. Nah, sekarang kita hitung secara manual. Oke. Ini sudah kita pindahkan tadi OR yang reduce model pada saat FTP-nya keluar. 2,9, 3,883 sampai 1,836. Di sebelah sini adalah OR dari full model. Jadi model yang pertama tadi di mana semua variabel masih komplit, masih lengkap. Kemudian kita hitung perubahan OR-nya. Ingat rumusnya adalah
OR full model dikurang OR reduce model dibagi OR full model dikali 100%. Nah, ternyata tidak ada variabel independen yang memiliki perubahan OR di atas 10%. Maka kesimpulannya adalah variabel FTP tadi tetap dikeluarkan dari dalam model. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan model yang tadi yang terakhir, pada saat FTP keluar, itu ada satu variabel lagi yang memiliki nilai p-value lebih dari alpha 0,05, yaitu variabel RAS. Maka selanjutnya kita lakukan pemodelan dengan mengeluarkan variabel RAS. Oke, sekarang kita beralih ke aplikasi Stata lagi. Kita sudah beralih ke aplikasi Stata lagi. Sekarang kita ketikkan komen tadi, masih sama. Jadi kita hapus saja variabel FTP tadi sudah dihapus, dan variabel RAS kita juga hapus. Jadi hanya tertinggal variabel low, UI, dan HT. Kemudian kita enter. Oke. Nah, di sini sudah ada output dengan model UI dan HT di dalamnya. Sekarang kita lihat pada kolom P, di sini ada 0,011 p-value untuk UI dan 0,022 itu p-value untuk HT. Kita hitung dulu perubahan OR untuk kedua variabel yang tersisa. Nah, di sini UI OR-nya adalah 2,921 sedangkan HT 4,089. Kita hitung secara manual. Oke, kita sudah kembali ke perhitungan tadi. Ini adalah odds ratio untuk full model yang awal tadi 2,883 dan 3,807, dan ini adalah OR pada saat variabel RAS tadi kita keluarkan. Nah, ternyata tidak ada perubahan yang di atas 10%. Oleh karena itu, kesimpulannya variabel RAS tadi tetap kita keluarkan dari model. Nah, berdasarkan dari output yang terakhir tadi, di mana hanya ada variabel UI dan HT, itu tidak ada lagi variabel yang memiliki nilai p-value di atas alpha atau 0,05. Oleh karena itu, pemodelan kita dianggap selesai. Jadi kita tinggal membuat model akhirnya, di mana model akhir adalah model yang terakhir tadi. Oke, nah ini adalah model akhirnya atau final model. Jadi hanya ada dua variabel independen di dalam pemodelan, yaitu variabel UI dan variabel HT. Karena ini adalah final model atau model akhir kita, maka langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan. Apa yang dapat kita interpretasikan? Kita menginterpretasikan nilai OR-nya, kemudian nilai p-value-nya, dan nilai confidence intervalnya. Nah, ini adalah cara menginterpretasikannya. Jadi, kita interpretasikan dulu variabel apa sih yang paling dominan. Nah, kita kembali ke outputnya. Jika kita ingin melihat variabel mana yang paling dominan, itu dilihat dari nilai OR-nya. OR yang paling besar itu menunjukkan dia adalah variabel yang paling dominan. Nah, di sini yang paling besar adalah OR untuk HT atau riwayat hipertensi. Maka interpretasinya adalah variabel yang paling dominan terhadap kejadian BBLR adalah riwayat hipertensi setelah dikontrol oleh variabel UI. Jadi ingat, di dalam model prediksi, variabel dominan itu hanya ada satu, sehingga yang lainnya itu dianggap variabel confounding. Oleh karena itu, harus diinterpretasikan sebagai dikontrol oleh variabel apa, dan variabel apa yang ada di dalam model. Kemudian interpretasi yang kedua adalah responden dengan riwayat hipertensi akan beresiko 4 kali lebih besar mengalami kejadian BBLR dibandingkan dengan responden tanpa riwayat hipertensi setelah dikontrol oleh variabel UI. Ini adalah interpretasi untuk nilai OR dari riwayat hipertensi atau HT. Nah, yang ketiga, kita interpretasikan nilai confidence intervalnya. Nilai confidence intervalnya kita cek lagi di outputnya. Di sini confidence interval untuk HT adalah 1,225 sampai 13,649. Artinya, pada populasi umum, peneliti 95% yakin bahwa riwayat hipertensi adalah faktor resiko kejadian BBLR dengan rentang interval 1,22 sampai 13,64. Nah, itu adalah cara menginterpretasikan model akhir dari uji regresi logistik ganda untuk model prediksi. Berikut adalah contoh penyajian data dari regresi logistik ganda model prediksi. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, silakan memberikan komentar pada kolom komentar.
Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.